Nggih, Waalaikumsalam. Nggih. Mas, ini kameranya tak nyalain, Mas. Coba nyalain ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tim Gas E2 yang dimana openingnya tidak seperti biasanya pada sore hari ini. Tadi siang saya dan Mas Rey kebetulan bertemu dengan salah satu subscriber Gas E2. Beliau banyak sekali bercerita tentang keluh kesahnya di daerah kampungnya, dan dimana kebetulan kampungnya tidak terlalu jauh dari sini, dan saya kasih nomor pribadi saya, dan akhirnya saya mengonfirmasi bahwa sore hari ini kita siap-siap mau berangkat ke sana. Jadi permasalahan apa yang akan kita hadapi untuk kedepannya? Kemungkinan jika memang benar ya tadi yang diceritakan oleh beliau, ada banyak sekali keluh kesah tentang warga yang ada di sana. Banyak sekali uang-uang yang mereka simpan itu secara misterius hilang, atau bisa disimpulkan dimaling. Tapi kalau maling manusia, kemungkinan katanya sih tidak mungkin. Ada dua persepsi di sana, di antara tuyul atau babi ngepet. Yang pasti ini goib ya, Mas. Dan lagi kayaknya lebih mengarah ke tuyul, karena di sana ada salah satu warga yang dicurigai itu setiap seminggu mungkin lebih dari 3 kali itu kedatangan tamu bermobil mewah seperti halnya orang kaya, dan rumah itu tidak pernah terjamah oleh warga-warga yang lainnya, dan ditaruhlah sebuah kecurigaan rumah tersebut memelihara babi ngepet atau tuyul yang diperjualbelikan kepada orang. Ya, betul. Jadi tamu-tamu yang bermobil mewah, yang seperti orang kaya itu, mereka berasumsi apakah orang yang datang itu orang yang membeli tuyul atau babi ngepet di sana, seperti itu. Nah, karena warga mau menggerebek atau menuduh dengan secara langsung, itu takut karena kalau ada kesalahan, misalnya nggerebek nih, woi kamu memelihara tuyul, buktinya mana? Tidak ada yang bisa membuktikan, malah warga bisa dituntut balik dengan secara hukum. Nggak ada bukti yang kuat ya, Mas. Menuduh orang, mencemarkan nama baik tanpa bukti, dan itu bisa dituntut. Jadi beliau minta tolong kepada kami karena memang ini sepertinya kasus yang bisa diselesaikan dengan cara hal goib. Polisi tidak bisa, atau mungkin pihak-pihak yang berwajib secara hukum tidak bisa. Lalu di sini kita mainnya akan secara halus. Pertama-tama kita niatnya bertamu, kita lihat sekelilingnya apakah ada sesuatu yang mencurigakan, lalu kita berbicara atau mengobrol ke arah yang kita inginkan, terpancing atau tidak. Kalau terpancing, misalnya nih, saya bertamu, Pak, ngomong-ngomong tentang hal goib, apakah jenengan mengetahui tentang hal goib? Nanti dia jawabnya gimana? Kalau dia jawabnya tahu, Pak, kita nggak punya banyak uang untuk ini, kalau misalnya jenengan tahu hal goib bisa nolong kami nggak? Nah, nanti tinggal jawabnya gimana, dia kepancing atau tidak. Kalau dia kepancing, dia pasti jawabnya gini, oh bisa Mas, saya bisa bantu, dan bla 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 berikutnya. Kalau dia menawarkan sebuah tuyul atau babi ngepet, itu berarti sudah pasti orang itu pelakunya dan memperjualbelikan tuyul. Dan lalu kita juga tidak bisa langsung menangkap dan menghakimi saat ini juga, karena banyak sekali harus yang kita kumpulkan bukti-bukti, dan kalau kita menangkap orangnya, orang itu ketangkap, kita belum tahu orang itu bekerja sama dengan orang-orang yang lain atau tidak, seperti itu. Jadi pada hari ini kita lebih ke
mengumpulkan data-data dan memfikskan atau memastikan bahwa orang tersebut seperti apa yang dicurigai warga atau tidak. Dan sekarang kita nunggu Mas Putra sebentar lagi datang. Tadi juga saya kabari, Mas ada ini apa namanya tugas mendadak, bisa kesini nggak gitu. Alhamdulillah bisa, dan beliau sudah on the way atau perjalanan ke sini, dan kita tunggu dan saksikan apa nanti yang akan terjadi di sana. Oke. Oke, sebenarnya ada sedikit perlu, Pak. Bahasa Indonesia bisa nggak, Pak? Bisa. Jadi saya tuh pendatang dari Bekasi. Memang saya kelahiran Jawa, cuman besar di Bekasi. Saya mendengar kabar, sedikit curhat dulu ya Pak ya saya. Iya. Jadi ekonomi saya tuh kan ya bisa dibilang rendah. Terus jenengan apakah tahu tentang hal goib? Jadi seperti itu Pak. Ya sebenarnya tuh saya nggak bisa apa-apa, tapi ya namanya orang, bagaimana ya, pada kesini minta dibantu, ya insya Allah kalau diizinkan ya pada jodoh, yaitu rezeki yang minta. Nggih. Kalau sebenarnya saya tuh nggak bisa apa-apa, tapi ya nggak tahu pada percaya, ya sedikitnya ya juga tahu soal gaib. Tapi kan semua itu nggak dari saya sendiri. Iya. Kalau itu kan dari Gusti yang Maha Kuasa yang nakdirkan. Iya. Kalau dikasih jodoh ya insya Allah bisa. Jadi jenengan tadi bilang ada beberapa orang yang datang ke sini, alhamdulillah jodoh. Iya. Itu kalau boleh tahu orang dari mana aja ya kira-kira? Nah, itu ada yang dari luar Jawa. Oh ada? Ada. Iya. Ya, dari Bali juga ada, Surabaya ada, Lampung itu juga ada. Nggak tahu dari mana pada tahu saya tahu kayak gitu. Nah itu pada naik kendaraan apa Pak pas kesini tuh dulu? Ya kesini ada yang pakai Grab, ada yang pakai mobil pribadi. Kanan kiri pada heran, tamunya dari mana aja tuh kok banyak banget mobil-mobil bagus. Seminggu 3 kali 4 kali itu sering. Dari mana sih? Iya ya, ada yang dari Banten juga ada. Oh, dari manca daerah. Iya. Sebenarnya nggak tahu dari mana pada tahu, kok nyari jauh-jauh sampai di kampung. Ini dari siapa? Terus ada jenjang waktu berapa lama kira-kira pada waktu datang pertama itu, kurang lebihnya kan minta tolong kayak saya seperti ini ya. Iya. Datang tidak bawa apa-apa, bahkan mungkin kendaraan juga tidak punya. Itu jenjang waktu berapa lama mereka datang pertama dan sampai datang ke sini membawa mobil mewah itu kira-kira berapa lama Pak? Itu 2 sampai 3 minggu udah ada hasilnya. 2 sampai 3 minggu sudah. Iya. Cepet banget ya. 2 sampai 3 minggu udah kesini. Loh, saya kan juga heran. Loh, ada tamu yang kemarin cuman naik Grab, sekarang saya tanyain mobil pribadi, mobilnya sendiri. Iya. Jadi ya gimana ya, kesini ngucapin terima kasih, bawa ini bawa itu, namanya gimana ya, ada terima kasih. Ada keberhasilan, ngucapin terima kasih ke sini. Saya minum gitu Pak kopi ini. Iya, minum. Ya gimana ya, sebenarnya tuh
saya sembunyiin kayak gitu, saya sembunyiin. Oh, memang kenapa Pak kok disembunyikan? Kan itu justru bukankah suatu hal baik bisa menolong orang yang tadinya ekonominya rendah bisa menjadi meningkat seperti itu. Kenapa disembunyiin, Pak? Ya masalahnya gini Mas, Gimana? masalahnya kan orang kita aja kayak gini kehidupannya, masa Iya, iya. ada yang minta dibantu bisa berhasil kayak gitu kan, saya khawatir ntar saya jadi omongan kanan kiri tetangga kan nggak enak. Itu tamunya banyak banget, kok rumahnya cuman sederhana kayak gini. Tamunya mewah-mewah, Iya. yang ditamuin rumahnya cuman sekedar Ya, kayak gini gitu ya. sekedar kayak gini ya, cuman ini bambu kayak gini. Iya, iya. Kehidupan ya seadanya lah, namanya orang